Komisaris Vale Indonesia Edi Permadi melepas seluruh saham miliknya pada awal Juni 2025. Ia menjual di atas harga pasar dan kini tak lagi punya kepemilikan di emiten nikel tersebut. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Edi Permadi mengaku menjual seluruh saham 131.200 sahamnya di PT Vale Indonesia Tbk atau INCO pada harga Rp3.900 per saham. Harga tersebut berada di atas pasar saat itu, yakni Rp3.560. Dari transaksi ini ia mengantongi dana Rp511,6 juta dan mengakhiri kepemilikan saham secara langsung. Setelah transaksi, saham INCO terkoreksi 3,39% ke level Rp3.420 per saham pada 7 Juli 2025. Secara bulanan saham ini melemah 2,29%, meski dalam 3 bulan terakhir masih naik tajam 77,20%. Adapun penjualan saham komisaris kerap disorot investor karena bisa memberi sinyal terhadap prospek jangka pendek emiten. Sebelumnya saham Vale Indonesia menguat karena diversifikasi bisnis, termasuk penjualan biji nikel dan percepatan pembangunan pabrik baru. Sentimen positif ini membuat saham sempat menguat tajam meski aksi jual pejabat internal bisa memicu koreksi jangka pendek. Pelaku pasar kini menanti arah lanjutan dari strategi ekspansi Vale di sektor nikel. Dari berbagai sumber ada X Channel. PT Mitra Adi Perkasa Tbk, emiten berkode saham MAPI, menganggarkan belanja modal atau CAPEX sebesar Rp2 triliun untuk sepanjang 2025. Besaran tersebut sesuai dengan ditargetkan perseroan pada tahun lalu. PT Mitra Adi Perkasa Tbk, emiten berkode saham MAPI, menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar Rp2 triliun untuk sepanjang 2025. Besaran tersebut sesuai dengan yang ditargetkan perseroan pada tahun lalu. Namun demikian, dengan memperhatikan situasi ekonomi saat ini, anggaran tersebut akan disesuaikan tergantung dengan kondisi. Terlebih kinerja segmen F&B perseroan saat ini kurang baik. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen MAPI menyatakan mengurangi pembukaan toko baru dan ekspansi ke negara lain juga sangat terbatas. Mengenai perluasan bisnis di luar negeri, manajemen menjelaskan bahwa saat ini skalanya masih sangat terbatas. Kalau dilihat dari kontribusi penjualannya di kuartal 1 2025, jumlahnya hanya sekitar 17%. Perseroan mengurangi ekspansi ke luar negeri namun tetap fokus pada brand-brand utama dan yang sudah terbukti memberikan keuntungan seperti New Balance, Converse, Foot Locker, dan Zara. Selain itu, perseroan juga bekerja sama dengan mitra lokal yang terpercaya. Tim Liputan IDX Channel. Dari informasi emiten kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama pemirsa, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini tanggal 8 Juli 2025 ditutup stagnan di 0,00% di level 6.900,601. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 6.892 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.908 dan menyentuh titik terendah di level 6.885. Adapun 276 saham mengalami kenaikan, 280 saham mengalami penurunan, dan 220 saham stagnan atau tidak berubah. Adapun saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi atau top gainers antara lain ada BRPT yang naik 1,81%, Cuan naik 4,25%, BRMS naik 4,02% dan PGEO naik 2,8%. Sementara dari sisi top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam antara lain ada ITMA yang turun 2,05%, TCPI turun 1,37%, MAPA turun 5,81% dan IOTF turun 14,47%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, infrastruktur dan energi sama-sama mengalami kenaikan di 1,34% dan 1,13%. Sementara teknologi mengalami penurunan 0,59% dan keuangan juga mengalami penurunan di 0,57%.
Kembali bersama kami di IDX First Session Closing, pemirsa. PT Indika Energi Tbk atau INDI merespon penurunan kinerja ekspor batu bara nasional yang berpotensi mempengaruhi prospek usaha emiten energi ini. Meski nilai dan volume ekspor menurun, INDI tetap optimistis mempertahankan target produksi batu bara tahun 2025. PT Indika Energi Tbk atau INDI merespon penurunan kinerja ekspor batubara nasional yang berpotensi mempengaruhi prospek usaha emiten energi ini. Meski nilai dan volume ekspor menurun, INDI tetap optimistis mempertahankan target produksi batubara tahun 2025. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor batubara Indonesia tercatat sebesar 10,26 miliar dolar Amerika sepanjang Januari hingga Mei 2025. Turun 19,1% secara tahunan dari 12,68 miliar dolar Amerika pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi volume ekspor batubara juga menyusut 4,65% secara tahunan menjadi 156,37 juta ton dibandingkan dengan 163,99 juta ton pada Januari hingga Mei 2024. Menanggapi tren tersebut, Head of Corporate Communication Indika Energi Ricky Fernando menyatakan bahwa perusahaan masih mempertahankan target produksi batubara tahun ini di kisaran 30 juta ton. Sebesar 30% dikirim ke Tiongkok, selebihnya disalurkan ke India dan sejumlah negara di Asia, termasuk Asia Tenggara. Sebelumnya penurunan ekspor batubara nasional dipicu oleh melemahnya permintaan dari dua pasar utama, yaitu Tiongkok dan India. Kedua negara tersebut selama ini menjadi penyerap terbesar komoditas batubara Indonesia. Menghadapi tantangan ini, manajemen INDI terus memperluas diversifikasi portofolio bisnis, khususnya ke sektor non-batubara guna meminimalkan risiko akibat fluktuasi permintaan global. Jumlah sektor yang menjadi fokus pengembangan antara lain tambang emas, kendaraan listrik, serta energi baru dan terbarukan. Salah satu prospek andalan INDI di sektor tambang emas adalah tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan yang dikelola melalui anak usaha PT Masmindo Dwi Area. Proyek ini diperkirakan menelan investasi hingga 426 juta dolar Amerika hingga tahun 2026. Berbagi sumber, IDX Channel.